Baik teman-teman, sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang bersedia untuk hadir tutor hari ini. Dan aku minta maaf karena semalam emang lagi nggak bisa menutor, jadi bisanya cuma pagi ini. Oke, kita langsung aja ya ke soal tutornya. Iya, emang kan bentar ya, aku tutup dulu jendelanya berarti. Sekarang lebih jelas nggak teman-teman suaranya? Jelas. Oke, maaf ya, tadi jendelanya aku buka. Oke. Nah, share screen aku udah kelihatan belum? Belum. Oh, udah. Udah, oke. Ini soalnya beberapa aku ambil dari soal UTS tahun 2022, karena emang nyari yang UTS tahun 2023 pun belum ada gitu. Jadi langsung aja buat nomor 1. Itu kan pertanyaannya, tentukan apakah matriks berikut merupakan bentuk eselon baris tereduksi, eselon baris sekaligus eselon baris tereduksi, atau tidak ketiganya. Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini kan ada aturan tentang bentuk eselon baris. Nah, aturannya seperti ini. Bentar. Oke. Jadi, aturan yang pertama itu untuk eselon baris. Yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 0. Bilangan ini disebut dengan satu utama. Nah, kita analisis dulu untuk yang A. Yang A ini dia memenuhi untuk poin yang pertama. Jadi, kan poin pertama itu jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0. Nah, baris pada matriks A ini kan tidak semuanya 0 kan. Nah, terus maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Nah, ini udah memenuhi teman-teman. Buat yang baris bilangan tak 0 pertama, itu kan ini ada 1 untuk baris yang pertama. Terus yang setelah yang baris kedua, itu dia juga memenuhi. Karena setelah bilangan tak 0, berarti setelah bilangan 0, dia ada bilangan tak 0, yaitu 1. Maka untuk poin 1 ini memenuhi. Buat yang materi 1. Nah, ini dia. Terus yang poin kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Nah, ini kan di sini kan jika terdapat. Nah, sedangkan di matriks A ini dia tidak terdapat baris yang seluruhnya itu terdiri dari 0. Nah, makanya pernyataan ini tuh pernyataan syarat gitu loh. Jadi kalau emang dia nggak ada, ya berarti nggak apa-apa, masih memenuhi untuk syarat yang kedua ini. Terus yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, berarti baris yang dimaksud dengan baris berurutan itu adalah ini, baris pertama dan baris kedua ini. Terus maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan. Berarti maksud dari pernyataan ini adalah satu utama dari baris yang bawah itu lebih kanan, posisinya lebih kanan daripada satu utama dari baris yang pertama. Nah, kita lihat pada matriks ini kan baris yang paling rendah kan baris kedua ini. Bentar.
Nah, baris yang kedua ini, yang paling rendah. Nah, apakah satu utama pada baris yang yang lebih rendah ini berada lebih kanan daripada satu utama dari baris yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat pada matriks yang A ini, dia memenuhi untuk syarat yang ketiga ini. Jadi satu utama dari baris yang kedua ini dia posisinya lebih kanan daripada baris yang atasnya. Jadi untuk ketiga ini memenuhi. Nah, sebelumnya teman-teman mau nanya ini coretan aku udah kelihatan belum ya? Kelihatan kok. Udah kelihatan kan yang coretan aku? Kelihatan. Oh, ya udah. Oke. Terus lanjut. Kita cek yang keempat. Setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki nol pada tempat-tempat lainnya. Nah, yang dimaksud dengan kolom kan yang ini kan, yang memanjang ke bawah ini kan. Ini disebut dengan kolom, disebut dengan kolom. Ini juga sebut untuk poin yang keempat. Nah, ini kan bunyinya setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki nol pada tempat-tempat lainnya. Berarti kalau satu kolom dia udah punya satu utama, maka yang lainnya itu dia pasti nol gitu. Nah, untuk kolom yang pertama pada matriks A ini dia memenuhi karena setelah satu utama ini dia lainnya adalah nol. Terus yang untuk kolom kedua, nah satu yang di kolom 2 selain ada satu utama dia ada nol. Jadi untuk syarat yang keempat, dia memenuhi. Maka yang A ini disebut dengan matriks eselon baris tereduksi. Nah, kita lihat di sini. Dia kan kalau dia termasuk secara otomatis, dia udah bersatu ini, dia sebagai matriks eselon sekaligus matriks eselon baris. Sebelumnya aku itu ya. Oke, Mbak, untuk yang 1A ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Mau nanya dong, Ya, boleh. berarti kalau matriks echelon baca reduksi itu boleh nggak kesemuanya terpenuhi gitu ya? Yang dimaksud yang nomor 2 ini ya? Ya, Ini kan yang kedua ini, jika terdapat, berarti kalau di matriks itu nggak ada apa ya, kondisi ini nggak ada, berarti nggak apa-apa. Kan ini keterangannya di sini jika terdapat. Berarti kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Udah cukup menjawab belum? terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang 1B. Nah, yang 1B ini kan kita cek dulu. Yang untuk yang poin pertama, itu kan jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Nah, kita cek yang baris pertama. Apakah baris yang 1 ini kan dia udah memenuhi karena karena bilangan tak 0 pertamanya itu adalah 1 gitu. Terus untuk yang kedua itu dia juga memenuhi karena setelah angka 0, angka tak 0 pertamanya juga adalah 1. Terus yang ketiga, dia sebenarnya juga memenuhi karena kan yang pertama itu jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0. Sedangkan baris ketiga ini seluruhnya terdiri dari 0. Maka kita akan cek ke poin yang kedua. Dia masuk ke peraturan yang nomor kedua. Berarti untuk yang satu tadi dia udah memenuhi. Terus buat yang nomor 2, kita cek lagi. Yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Nah, kita lihat, yang baris yang seluruh anggotanya itu 0, dia udah berada di baris yang paling bawah. Jadi, untuk pernyataan 2 ini memenuhi. Terus, kita akan cek yang ketiga. Nah, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Nah, kita lihat baris pertama dan baris kedua. Berarti kalau menurut aturan yang nomor 3, satu pertama pada baris kedua itu dia harus terletak di kolom yang lebih kanan daripada baris yang pertama. Nah, ini kan udah memenuhi. Berarti untuk yang ketiga ini dia juga memenuhi. Terus kita cek yang poin keempat. Memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Nah, kita lihat pada yang B ini. Yang B ini kan dia tidak memiliki satu utama. Jadi dia tidak memenuhi untuk sifat yang keempat. Tuh. Jadi kesimpulannya, matriks B ini adalah bentuk dari matriks eselon baris aja, enggak termasuk ke eselon baris yang tereduksi gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Soal yang kedua. Lanjut, Ma. Apa ada yang mau tanya dulu? Oke. Nah, soal yang kedua, ini kan Pak Diego menjual 3 jenis pulpen berdasarkan warna, yaitu pulpen merah, pulpen hitam, dan pulpen biru.
Nah, Pak Diego membeli pulpen sebanyak 1.500 buah dari distributor pulpen dengan harga satu pulpen merah yaitu Rp Rp1.200, harga pulpen hitam Rp1.400 dan harga pulpen biru Rp1.600. Nah, Pak Diego kemudian bisa menjual pulpen merah masing-masing seharga Rp2.500, pulpen hitam masing-masing seharga Rp2.000 dan pulpen biru masing-masing seharga Rp3.000. Nah, total nilai jualnya harganya adalah Rp3.800.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.720. Nah, kalau ada soal cerita, langkah pertama itu kita misalkan dulu teman-teman. Nah, disoalkan diminta dengan memisalkan banyak pulpen merah, pulpen hitam, dan pulpen biru yang dimiliki Pak Diego berturut-turut dengan A, B, C, tentukan sistem persamaan linear yang bersesuaian dengan informasi di atas. Nah, di soal kan berarti diketahui, nah, pulpen merah itu sama dengan A, terus pulpen hitam itu sama dengan B, itu sama dengan C. Terus sekarang kita misalkan berarti harga beli pulpen merah itu kan 1.200. Terus harga beli pulpen biru, pulpen hitam dia 1.400. Terus untuk harga beli pulpen biru sebesar, kemudian diketahui lagi harga jual dari pulpen merah itu 2.500. Terus harga jual pulpen hitam 2.000. Habis itu harga jual pulpen biru dia terus keuntungan untung dari harga jual pulpen merah yaitu yang ditanya kan kita memisalkan dari persamaan linearnya. Ya, dengan soal A berarti oh ya, benar ada ketinggalan. Ini total
total dari pulpen yang dibeli tadi kan dia sebesar 1.500. Terus habis itu dari total harga jual, ini total nilai jualnya, dia 3.800. Berarti total harga jual di sini dia sebesar 3.800. Nah, di sini kan ada yang diketahui yaitu keuntungan sebesar 1.720.000. Nah, berarti di sini kita harus mencari satu persatu keuntungan dari masing-masing pulpen. Jadi kan sini. Hmm. Untung dari pulpen merah itu sama aja kayak harga jualnya dikurang dengan harga beli. Nah, harga jual dari pulpen merah itu kan 2.500. Nah, dikurang dengan harga beli. Terus kita cari keuntungan dari pulpen hitam. Berarti 1.300. Nah, kita cari keuntungan dari pulpen hitam. Pulpen hitam harga jualnya itu kan 2.000. Terus dikurang dengan harga belinya 1.400. Berarti
sebesar 600 keuntungannya. Terus keuntungan untuk dari harga jual pulpen biru yaitu 3.000, terus dikurang dengan harga beli pulpen biru 400. Keuntungan totalnya itu 1.720.000. Berarti total untung sama dengan 1.720.000. Nah, sekarang kita modelkan persamaan linearnya. Kita pakai variabel ini, berarti kan ditambah C, terus kita pakai yang harga jual ini. Berarti kan harga jual dari pulpen merah. Nah, sedangkan pulpen merah tadi di 400A ditambah dengan dari pulpen hitam berarti 2000B, terus ditambah dengan yang pulpen biru, berarti harga jualnya itu adalah 3.800.000 ya. Nah, lanjut buat yang persamaan ketiga, kita pakai yang ini, variabel keuntungan ini. Berarti kan untuk yang keuntungan dari pulpen merah itu kan 1.300A ditambah dengan 600B ditambah dengan 1.000 400C ini sama dengan 1.720.000. Nah, udah nih kita dapat pemodelan persamaan linear dari persamaan yang A. Terus yang
lanjut ngerjain soal yang kedua. Kita di sini disuruh mencari penyelesaian persamaan linier. Nah, kalau metode eliminasi Gauss-Jordan berarti dia menggunakan matriks dan metodenya itu operasi aljabar operasi Rahma, suaranya putus-putus. baris elementer atau menggunakan OBE. Sebenarnya mau nanya teman-teman buat yang Oke, berarti aman ya buat yang poin A. Nggak nge-lag, bilang aja ya. Ntar aku ulang. Nggak ditanyakan, kita lanjut yang poin ke B. Kita Rahma. representasikan dulu dalam bentuk matriks. Rahma. Untuk yang persamaan pertama, koefisiennya dia adalah 1, berarti sini 1. Halo. Innalillahi aliyah. Bacot. Udah lagi. Dia tahu. Sekarang Fabio yang menggantikannya.
Bising kali Bata. Apa sih lu Bata? Kemarin katanya Noval Gani mau Ale. Nah, kalau sekarang suaraku udah jelas belum, teman-teman? Masih Udah. agak putus-putus. Belum. Masih putus. Sabar ya, bentar. Kalau sekarang udah Belum. Hotspotkan dulu, Le. Bang Napi Tepul tetem dulu lah. kalau sekarang masih putus-putus juga. Coba lagi. Udah jelas. Udah sip. Udah jelas ya. Oke. Nah, ini mau ada yang diulang nggak? Soalnya kalau tadi putus-putus. Mau diulang dari yang mana? Yang B ya? Oke. Ntar ya, aku hapus dulu. Nanti kalau putus-putus langsung bilang aja ya. Buat yang B. Kita kan disuruh menyelesaikan persamaan ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Dan itu tuh kita menggunakan matriks untuk menyelesaikan persamaan linearnya. Jadi yang pertama kita buat dulu matriksnya. Nah, berarti kan ini kan yang persamaan linear pertama.
kan A plus B plus C. Jadi dia di sini koefisiennya kan satu semua. Jadi di sini kita tulis 1, ini 1, ini 1, terus ini 1.500. Kita tulis saja mengikuti astagfirullah. Baik ya. Ini masih nge-lag ya? Oke. Ini yang kedua itu di sini, aduh. Ini dia 2.500, terus ini 2.000, terus ini 3.000. Ini dia 3.000, 3.800.000. Oke, bentar. Nah, buat yang baris ketiga, dia itu 1.000. Ratus. Tiga ratus, terus 600, itu 1.400, terus ini 1.700.000. Rp20.000. Nah, kita mengalihkan baris kedua, itu kita jadikan, terus buat yang R3, kita jadikan R3. Kayaknya ini laptopnya deh. Bentar, aku kurangin ini dulu. Aku kurangin taskbarnya.
Bentar ya. Nah, kalau sekarang masih nge-lag nggak suara? Sekarang suaranya masih nge-lag nggak guys? Enggak, jelas-jelas. Jelas, Mak, tapi nanti nge-lag lagi paling. Oke, udah aku lanjut dulu aja ya. Nah, berarti kan dari sini matriksnya tuh berarti ini baris pertama 1, 1, 1, 1.500, terus yang R2 berarti kan karena dibagi 100 ya, jadi di sini dia tinggal 25, terus 2000 dibagi 100 dia tinggal 20, terus 3000 dibagi 100 dia tinggal 30, dan 3 juta ribu dibagi 100 berarti dia tinggal 38.000. Terus buat baris yang ketiga berarti 1.300 dibagi 100 dia 13, terus 600 dibagi dengan 100 ya 60, habis itu 1.400 dibagi 100 dia 14, terus 1.000.000 720.000 dibagi 100 dia berarti 17.200. Nah, untuk eliminasi dengan metode
Gauss Jordan Gauss Jordan ini kita agar diagonal utamanya atau baris yang ini atau ini dia tuh jadi satu semua gitu. Diagonalnya tuh diagonal utamanya tuh anggotanya satu semua. Berarti langkah selanjutnya R2 ini sama dengan 25 R1 dikurang dengan R2. Kenapa kita pakai persamaan ini? Karena kita tuh mau ngebuat ini baris kedua, kolom pertama yang 25 ini kita buat jadi 0. Makanya kita pakai R2 sama dengan 25 R
dikurang R2. Nah, di sini matriksnya dia menjadi 1, sini 1, 1, ini 1500, terus yang R2 tadi sama dengan 25R1 dikurang R2. Nah, R1-nya kan ini 1 di sini. Berarti 25 dikali 1 dikurang 25. Kan dia di sini jadi 0. Terus 25 dikali 1 dikurang 20, dia di sini jadi 5. Habis itu 25 dikali 1 dikurang 30, ya jadinya
500 dikurang dengan 38.100. Habis itu buat baris yang ketiga dia tetap ini 13, tetap 60, tetap 6, terus ini 14, terus ini 17.200. Mau ngebuat yang baris kedua, kolom kedua, berarti yang elemen 5 ini kita buat jadi 1. Berarti biar 1/5-nya. Ngebuat ianya di sini kita pakai R matriksnya. Berarti yang 1.500, 5-nya makanya dia dapat 6. Terus min 5 dan 500 dibagi dengan baris yang ketiga. 1 dikurang 13 berarti dikurang 6, dia di sini dia jadi minus 1 dikali dengan nanti hasilnya akan dapat 2.300. Nah, kita di sini R1 dikurang R sama dengan R2. Di sini dia akan jadi itu dikurang R2. Dari sini 1, terus 1 dengan minus 100 dia jadi 1.600. Terus yang R2-nya tetap. Terus untuk R3 0 dikurang 0 terus 7 berarti min 1 ya 27 dikali min. Terus ini R3 kita kalikan berarti nanti 2 ini 100 dengan 6 dari di sini. Nah habis itu R1 dikurang. Nah, jadi di sini didapat matriksnya itu kan
Innalillahi aliyah, innalillahi mata kiri. Nah, sekarang udah kedengeran belum? Udah. Ya maaf ya guys, aku nggak tahu kalau laptop aku bermasalah. Oke, bentar ya. Oke, dari soal yang ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau tadi nggak jelasnya sampai mana? Nah, biar aku jelasin ulang. Suaraku masih nggak kedengeran ya? Mas, udah kok, udah. Ya, dari yang ini ada yang mau tanyain? Atau mau lanjut ke soal selanjutnya? Lanjut aja lah, Ma. Ya maaf ya guys. Aku nggak tahu, aku kayak gini. Ya udah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, ini kan nomor 3. Diketahui A dan B adalah matriks berukuran 2x2 dengan determinan A sama dengan 2P min 7 dan determinan B sama dengan minus 1/3. Jika C sama dengan minus 4B, tentukan determinan 1 per P plus 1 dikali AC inverse. Jadi kita tulis dulu diketahui. Bahwa determinan A sama dengan 2P minus 7. Terus determinan B
sama dengan minus 1 dengan minus 4B. Nah, kita akan tentukan determinan dari 1 per P plus 1 kali matriks AC minus 1. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ada salah satu sifat determinan, yaitu ketika determinan, nah nih X adalah suatu skalar, terus dikali dengan A, A itu matriks, maka dia akan sama aja kayak determinan itu X kuadrat dikali dengan determinan A. Tuh. Berarti untuk yang sama dengan determinan, oh maaf, salah. Berarti dia sama dengan 1 per P plus 1 kuadrat dikali dengan determinan A dikali C inverse. Nah, habis itu kita substitusiin bahwa C-nya itu dengan minus 4B. Jadi di sini 1 per P plus 1, di sini kuadrat, terus sama dengan determinan dari A dikali oh ya di sini juga
sifat yang namanya perkalian determinan. Jadi kalau kita ada determinan A dikali B, maka dia hasilnya itu kan sama kayak determinan A dikali dengan determinan B. Nah, di soal ini berarti dia akan sama dengan determinan A dikali dengan determinan C inverse. Nih. Terus ada lagi sifat determinan, yaitu determinan. Misal kita punya C, determinan C. Kita ubah jadi kuadrat. Ini di 1 per P1 berarti dikali determinan A dikali dengan 1 per determinan C. Itu adalah minus 4 kuadrat dikali dengan determinan A dan dari C ini tadi kan min 4B. Nah, berarti ini jadi 1 per P plus determinan A 1 per, nah ini yang determinan min 4A sama dengan minus 4, minus 4 nya kita keluar B. Nah, diketahui di soal tadi, berarti di sini 1 minus P, 2P minus 7, berarti itu 16, terus dikali dengan 1 per 3. Nah, langsung aja berarti di sini 2P minus 7 P plus 1 kuadrat dikali dengan ini kan 1 per, berarti hasil determinan 11 dikali dengan 2 kuadrat. Jadi ini hasilnya. Suara aku nggak kedengaran nggak, guys?
Tadi waktu share screen suara aku nggak kedengeran ya? Oh. Seriusan nggak? Kali ini kedengeran ya? Kalau waktu share screen tadi? Oke. Tapi nge-delay gitu nggak? Jadi kita mau lanjut apa udah ini? Nah, kayaknya nggak tersampaikan dengan baik juga. Ya berarti aku kerjain aja dulu ya, ini aku rapiin. Nanti aku kasih PDF-nya. Aku yang mau minta maaf. Karena aku nggak tahu ternyata laptopku bermasalah. Oke, makasih banyak. Maaf